Pelajaran 8. Masalah, atau pikiran dalam bentuk. Apa yang ingin kita lakukan dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bahwa substansi yang kita sebut, materi, hanyalah sekelompok partikel energi atau elektron, dan bahwa elektron atau energi ini diciptakan oleh pikiran. Ini dapat ditunjukkan oleh eksperimen yang telah dilakukan dengan pikiran individu, yang mengungkapkan fakta bahwa pemikirannya menciptakan energi atau memasukkannya ke dalam aktivitas yang bertujuan. Kemudian kami ingin menunjukkan bahwa bentuk yang diambil adalah sebagai respons terhadap pemikiran yang sesuai. Ketika kita memahami bahwa bahan pembentuk benda adalah energi pikiran atau getaran dan dapat dibentuk menjadi bentuk oleh pikiran yang kita pikirkan, kita siap untuk menyadari bahwa dunia tempat kita hidup ini sangat nyata dan apa yang kita butuhkan, lakukan bukan untuk menyangkalnya, tetapi untuk memahaminya, untuk menjadi penguasa tubuh dan kondisi kita. Ilmu fisika melacak materi kembali ke asalnya dalam substansi primer yang disebutnya ether. Ether ini meliputi semua ruang di mana-mana dan tidak ada tempat di mana itu tidak dapat ditemukan. Ether hanyalah sebuah nama yang diberikan kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau benar-benar diperiksa secara ilmiah, namun kebutuhan kasus ini menempatkannya di mana-mana. Ini adalah media tanpa gesekan, tanpa pulsa, dan tidak bergerak sampai digerakkan oleh suatu bentuk energi. 1. Pikiran dan energi atau materi. Ketika alam semesta yang terlihat muncul, itu dimulai dengan semacam gerakan di dalam ether yang tidak terlihat. Sains berbicara tentang gerakan sebagai aktivitas, cincin pusaran, atau partikel energi yang berputar yang secara bertahap menyatu menjadi nebula atau uap, dan ini dengan kasar membuang pecahan besar ke ether untuk membeku menjadi planet dan sistem. Kegiatan tersebut dapat dilihat bahkan pada hari ini di nebula Andromeda di mana alam semesta baru sedang dalam proses penciptaan. Oleh karena itu, sains memahami bahwa alam semesta yang terlihat terdiri dari partikel energi yang sangat kecil yang disebut elektron. Elektron-elektron ini adalah jenis yang sama baik di planet, kayu di meja, atau otak di kepala manusia, sebuah fakta yang mungkin tampak sangat tidak sesuai dengan yang terakhir. Perbedaan antara zat hanyalah perbedaan jumlah partikel di area tertentu dan laju geraknya. Partikel-partikel berenergi sangat halus ini cukup menyatu untuk membentuk berbagai hal yang kita sebut zat mineral, hewani, atau tumbuhan. Tetapi mereka tidak pernah benar-benar bergabung menjadi unit yang tak terpisahkan karena kita menemukan bahwa setiap atom energi terpisah darinya satu sama lain dan memang masing-masing terpisah jauh dari yang lain menurut ukurannya seperti planet-planet, menurut ukurannya dan ada kesamaan lebih lanjut dari fakta bahwa setiap atom berputar pada porosnya sendiri. Oleh karena itu, dunia materi sebenarnya adalah dunia energi dan yang disebut substansi adalah getaran. Sangat penting bagi siswa untuk menetapkan ini dalam pikiran sebagai dasar yang diperlukan untuk memahami asal-usul mental alam semesta, dan saya akan menyarankan membaca beberapa buku dalam ilmu dasar atau setidaknya penggunaan gratis ensiklopedia pada saat ini sebagai ruang melarang studi lebih lanjut di sini. Karena kita hidup di dunia energi, karena substansi alam semesta benar-benar energi, masalah sains dan filsafat sama-sama menjelaskan keberadaan energi pertama dalam ether. Gaya apa yang bergerak di atas atau di dalam ether untuk memberikan impuls pertama pada cincin pusaran? Banyak ilmuwan fisik sekarang menyatakan bahwa penjelasannya adalah metafisik atau karena tindakan kehendak atau pikiran. Oleh karena itu, siswa dapat dengan bijak melibatkan perhatiannya dalam memecahkan masalah. Ini, ether dan pikiran kosmik. Kesulitan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta dengan mudah dipecahkan oleh ilmuwan mental yang melihat apa yang disebut ether hanyalah nama lain dari pikiran kosmik. Deskripsi ether oleh ilmuwan fisik persis sama dengan penjelasan ilmuwan mental tentang pikiran atau kecerdasan kreatif universal. Gerakan yang menghasilkan elektron dan cincin pusaran adalah gerakan kehendak ilahi dalam pikiran kosmik, dengan kata lain, pikiran berpikir, dan pikiran menciptakan energi. Dan energi dalam bentuk elektron menghasilkan alam semesta. Apa yang sekarang diperlukan untuk memperjelas hal ini adalah demonstrasi ilmiah bahwa pikiran menghasilkan energi. Jika kita dapat menunjukkan bahwa pikiran individu dapat menghasilkan energi atau menindaklanjutinya untuk menyebabkan pergerakannya, kita dapat lebih memahami bagaimana energi di dasar alam semesta diproduksi di kosmos kasat mata yang ada dan diproduksi di alam semesta manapun sekarang di dunia, proses pembuatan. Banyak percobaan modern dalam fisika dan fenomena psikis mendukung klaim kekuatan pikiran untuk menghasilkan energi. Di antaranya kita dapat menyebutkan eksperimen oleh Sir William Crookes dan Dr.
Hippolyte Baraduk. Investigasi Sir William Crookes, banyak dari mereka diverifikasi oleh ilmuwan terkenal lainnya dan dijamin oleh Society of Psychical Research dan organisasi ilmiah sejenis, mengungkapkan bahwa ada beberapa kekuatan dalam tubuh Himian yang disebutnya kekuatan psikis, yang keluar ke menggerakkan tubuh yang berat sesuai keinginan individu. Sebagai contoh, ia mengatur sistem pengungkit yang bila digerakkan akan menyebabkan jarum mencatat gerakan secara otomatis pada pelat kaca buram. Operator kemudian mendekati salah satu ujung tuas dan tanpa menyentuh bagian manapun dari peralatan menyebabkan tuas bergerak, dan jarum untuk membuat catatan diperlukan. Eksperimen ini diulangi dalam berbagai kondisi. Ini membuktikan setidaknya pikiran menghasilkan cukup energi untuk bertindak atas objek material. Juga tidak ada yang keberatan dengan mengatakan bahwa itu adalah daya tarik fisik tubuh daripada psikis, karena jika energi fisik memang mengalir keluar untuk menyebabkan gerakan, tetap saja energi itu pertama kali digerakkan oleh pikiran si operator. Oleh karena itu, pikiran menghasilkan energi. Hal ini mungkin dibuat lebih jelas dengan eksperimen Dr. Baraduk, sebuah catatan populer yang dapat diperoleh oleh siswa dalam kuliah Hakim Troward tentang ilmu mental. Dr. Baraduk mengambil bel yang terbuat dari kaca dan menggantungnya, dengan cara dari benang sutra, jarum tembaga. Ini dia tempatkan di atas alas kayu di atas kumparan yang digunakan untuk memperkuat energi apapun yang ditransmisikan ke dalamnya, tetapi tidak dihubungkan dengan baterai. Dua lonceng digunakan dalam percobaan, dan operator memegang tangannya di kedua sisi, tetapi tidak menyentuhnya. Jarum tembaga kemudian ditemukan bergerak sebagai respons terhadap pemikiran operator. Variasi yang luas ditemukan dalam tingkat gerakan sesuai dengan sifat positif atau negatif dari sikap mental. Nilai dari percobaan ini adalah mengungkapkan bahwa pikiran menghasilkan energi, bahkan jika jarum tidak digerakkan secara langsung oleh arus mental, pikiran masih memiliki kekuatan melalui pikiran untuk memulai energi yang sesuai untuk bergerak melalui tubuh. Hal yang menarik bagi kita adalah bahwa kita belajar dari eksperimen-eksperimen sebelumnya bahwa pikiran bergerak dan mungkin menciptakan energi. Bertindak atas pikiran kreatif akan menghasilkan energi, dan ini harus benar apakah kehendak universal atau individu karena dalam kedua kasus itu bertindak dengan pikiran yang sama. Hanya ada satu pikiran kreatif. Lihat pelajaran 5 dan 6. Hal ini menjadi lebih jelas ketika kita menganggap ether sebagai pikiran semesta atau kecerdasan abadi. Ini adalah istirahat atau dasar tak terbatas dari segala sesuatu, potensi dari segala sesuatu, tetapi tidak aktif di mana-mana. Karena tidak aktif di mana-mana, energi tidak ditemukan di mana-mana tetapi hanya di tempat-tempat yang dipilih oleh spirit untuk aktivitas kreatif. Lihat pelajaran 28. Ketika penciptaan kosmos dimulai, gerakan kejang terjadi di area tertentu dan energi utama alam semesta muncul. Oleh karena itu, alam semesta tempat kita hidup harus dipahami sebagai pikiran dan seluruh kosmos yang ada sebagai pikiran dalam tindakan. Siswa tidak boleh gagal untuk mengamati kita dengan demikian memiliki fakta-fakta besar ilmu mental yang dibuktikan secara grafis kepada kita. Alam semesta diciptakan dari suatu kekuatan yang ada di dalamnya. Itu terbuat dari pikiran, atau dengan kata lain, spirit membuat things dengan menjadi hal-hal yang dibuatnya. Substansi, dalam analisis terakhirnya, adalah kecerdasan. Oleh karena itu, pikiran berubah menjadi benda. Sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Karena substansi adalah kecerdasan, ia diatur oleh kecerdasan. Karena fondasi dunia adalah pikiran, itu pasti satu. Ini harus mengklarifikasi pemikiran siswa mengenai bagian yang mungkin dia mainkan dalam rencana ilahi, karena jika spirit menghasilkan dunia dengan menjadi dunia itu, lihat Being and Becoming, dan Creative Mind, maka kita menghasilkan hal yang kita inginkan dengan menjadi hal itu. Secara praktis, itu berarti tidak kurang dari kemampuan kita untuk menguasai dunia kita dan dengan pemikiran kita untuk menyebabkan hal-hal yang kita inginkan berkumpul di sekitar kita. Membawa ini ke puncak kekuatan yang melekat dalam diri kita, itu berarti bahwa ketika Yesus menjelma dari atmosfer menjadi roti dan ikan, semoga suatu hari kesadaran yang tercerahkan bercita-cita untuk menguasai dunianya. Jika saat ini kita tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari anak-anak Allah, setidaknya kita dapat berharap bahwa tubuh kita harus tunduk pada kehendak kita, lingkungan kita mencerminkan sikap mental kita, dan kepemilikan materi berada di tangan kita. Dan kepada sebanyak yang menerima, kepada mereka Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah dalam pengertian yang benar. Inilah kebenaran yang jika diketahui akan membebaskan kita. 2.
Pikiran dan bentuk. Sekarang tinggal kita untuk menunjukkan pikiran memberi bentuk pada substansi, sebuah fakta yang ditunjukkan tanpa kesulitan begitu prinsip sebelumnya diketahui. Seperti yang telah kita pelajari, ciptaan adalah pertumbuhan, penyingkapan, atau perluasan, prinsip kehidupan, dari dalam. Apa yang kita sebut kehidupan atau kecerdasan, kemudian, pertama-tama menghasilkan energi atau getaran yang membentuk alam semesta atau kosmos yang terlihat. Di sisi lain, alam semesta yang terlihat di mana-mana memanifestasikan dirinya dalam bentuk. Karena pikiran adalah kekuatan utama, karena ia menciptakan partikel-partikel energi dan partikel-partikel energi ini, energi dimanapun mengelompokkan diri dalam bentuk, hanya satu kesimpulan yang mungkin, pikiran membentuk zat menjadi bentuk. Ini adalah prinsip yang melekat pada alam itu sendiri bahwa substansi harus mengambil bentuk yang harmonis. Ini diilustrasikan dalam butiran salju yang jatuh dalam berbagai pola seperti bunga dari langit yang sunyi. Atau seseorang dapat mempelajari kecenderungan dalam percobaan yang menarik dalam getaran musik. Butir-butir pasir yang ditaburkan di atas sepotong piring kaca, yang ditata dengan benar, akan menyatu menjadi bentuk geometris yang indah ketika busur biola ditarik melintasi tepi kaca, dan setiap getaran musik akan mengubah bentuk yang diasumsikan oleh pasir. Sehebat apapun eksperimen-eksperimen ini, mereka hampir tidak sebanding dengan 1000 keajaiban. Penciptaan yang tidak tercatat di sekitar kita. Periksa kekuatan formatif pemikiran kreatif dalam biji. Dalam cangkang yang rapuh itu, pohon ek yang perkasa terbuai dan kecerdasan naluriah yang akan mengungkapkan hidupnya ke dalam bentuk yang pasti. Beralihlah ke bintang-bintang dan pelajari kecenderungan batin dari semua materi untuk menyatu, berputar, dan mengambil bentuk bulat, dan kemudian kembali ke ujung lain dari skala kreatif dan memeriksa perkembangan kehidupan manusia. Di dalam janin terdapat kecerdasan yang tidak bisa tidur dan misterius yang kita sebut pikiran bawah sadar yang suatu hari menghasilkan mekanisme yang rumit dan tiada taraf untuk menjadi manusia. Oleh karena itu, apakah kita tidak memahami bahwa substansi alam semesta yang tak terlihat adalah pikiran? Pikiran itu menghasilkan energi atau substansi dari alam semesta tak kasat mata dengan bertindak atas yang tak kasat mata, dan sekali lagi, pikiran itu membentuk energi atau materi ini menjadi bentuk. Oleh karena itu, kita dibawa ke kesimpulan yang tak terelakkan bahwa kosmos yang ada dipikirkan dalam bentuk, bahwa itu ada dan bergerak di lautan tak terbatas dari pikiran yang tidak berwujud, dan kekuatan potensial itu terletak pada pikiran itu untuk menciptakan alam semesta baru dan bentuk baru kapan dan di mana ia mau. Kesimpulan, siswa harus hati-hati mempelajari dan mempelajari fakta-fakta di atas sebagai dasar kerja ilmu mental. Dari mereka ia dapat menarik banyak kesimpulan. Dia akan memahami bahwa dia tidak harus mengingkari materi untuk mengendalikan tubuh dan kondisi, dia hanya perlu mengenali sifatnya sebagai kecerdasan responsif. Alam semesta itu nyata, materi itu nyata, hal-hal adalah pikiran, atau, untuk lebih tepatnya, adalah pikiran yang terbentuk melalui pikiran. Kita dapat mengendalikan dunia minat kita karena kecerdasan di dalamnya yang tunduk pada pemikiran, asalkan kita menyadari fakta yang telah kita pelajari di bab-bab sebelumnya bahwa dalam sifat potensial kita menyatu dengan pikiran kreatif tak terbatas. Akhirnya, kita harus mengamati kecerdasan bertindak atas dasar impersonal, menciptakan pola yang diberikan oleh pikiran kita padanya. Itu sepenuhnya netral, dan kita dapat membentuk substansi dengan pikiran kita baik menjadi pria dan wanita fisik yang luar biasa atau menjadi daging yang cacat, kurus dan kanker. Kata kami atau pikiran secara harfiah adalah, menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kita keluar dari alam semesta kita apa yang kita masukkan ke dalamnya, karena itu mencerminkan suasana hati dan pikiran kita. Lihat pelajaran 12, DKK. Baik dan jahat sama-sama nyata, sebagai efek, tetapi itu hanyalah ekspresi luar dari konsep batin. Lihat pelajaran 18, dan Anda hidup di alam semesta yang abadi dan abadi. Karena meskipun bentuk dan pikiran dapat berubah, substansi utama tidak akan pernah hilang. Substansi utama adalah pikiran, dan saat Anda berbagi di dalamnya, Anda juga selamanya menyatu dengannya. Sebagai kecerdasan responsif tanpa batas, ayahmulah yang menuntunmu di padang rumput yang hijau dan di samping air yang tenang. Realisasi, pelajari alam semesta Anda untuk menambahkan kesimpulan Anda sendiri ke yang sudah diberikan. Pelajarilah untuk memahami kebaikan yang selalu ada. Carilah Tuhan dalam semua dan melalui semua. Kekuatan pemahaman Anda tentang Dia harus ditingkatkan secara tak terhingga oleh pelajaran ini. Imanmu harus diperbesar dengan konsep Tuhan yang diperbesar ini.
Oleh karena itu biarlah realisasi Anda menjadi salah satu ucapan syukur. Saya berterima kasih kepadamu, Bapa, karena Engkau selalu mendengarkan saya. Saya berterima kasih kepada Anda bahwa sebelum saya memanggil Anda akan menjawab saya karena Anda mendengar pikiran saya yang tidak terucapkan. Saya sadar bahwa dunia saya mencerminkan suasana hati dan pikiran saya, dan dengan kesadaran itu saya akan berhati-hati untuk berpikir, berbicara, dan mendengar hanya yang indah, yang baik, dan yang benar. Saya berterima kasih kepadamu bahwa sekarang saya dapat melihat bagaimana aku dan Bapa adalah satu, dan aku akan melakukannya selamanya. Tekan lebih dekat kepadamu dalam kesadaran hadirat ilahi. Saya tahu bahwa dalam kesadaran ini pikiran saya akan benar, hati saya akan benar, dan oleh karena itu alam semesta saya akan benar, karena mencerminkan pikiran dan kata-kata saya yang tak terucapkan. Saya dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian yang luar biasa, kegembiraan kekuatan kreatif, karena semua kekuatan diberikan kepadaku di surga dan di bumi, kegembiraan persekutuan ilahi denganmu, ya Bapa, dalam semua perhatian abadi kerajaanmu. Saya berterima kasih kepadamu atas karunia hidup dan cinta abadi.